Assalamualaikum Sobat GL, video ini sangat penting untuk kamu yang mau umroh dan haji atau sekedar ingin memahami adab di tanah suci. Karena satu kesalahan kecil bisa membuat kamu didenda bahkan sampai di penjara. Sebelum kita bahas, kamu bisa subscribe channel ini biar gak ketinggalan info seputar umroh lainnya ya. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Hal ini dapat diartikan bahwa kita harus mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada di mana tempat kita berada. Seperti halnya berada di tanah suci. Ada larangan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang seharusnya diketahui dan dipatuhi oleh jemaah Indonesia. Mengenai peraturan atau larangan ini, penting untuk diketahui khususnya bagi jemaah umroh dan haji yang akan beribadah di tahun 2026. Jikalau ketahuan melanggar, jemaah bisa mendapatkan peringatan, denda, bahkan ditahan oleh pihak kepolisian lokal, dan tentunya akan mengganggu kegiatan ibadah umroh dan hajinya. Melansir halaman Kementerian Haji dan Umroh, berikut deretan larangan saat berada di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Yang pertama adalah membentangkan spanduk. Membentangkan spanduk yang umumnya biasanya dilakukan oleh jemaah Indonesia ketika sedang berangkat ke Tanah Suci bersama tur travel. Sayangnya hal itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hal ini berlaku baik di dalam maupun di luar kompleks masjid. Jemaah jangan sekali-sekali membentangkan spanduk, banner, atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu. Otoritas Saudi melarang keras pengibaran bendera-bendera tersebut, bahkan jemaah juga dilarang membentangkan bendera merah putih. Oleh karena itu, spanduk seperti KBIH, Biro Perjalanan, dan yang lainnya sebaiknya tidak dibawa ke dalam masjid jika tidak ingin mendapatkan masalah dengan otoritas keamanan Saudi. Yang kedua adalah mengambil barang temuan di tempat umum. Jemaah Indonesia harus berhati-hati serta tidak boleh mengambil barang yang tergeletak di dalam maupun di sekitar masjid. Meskipun niatnya baik untuk mengamankan barang tersebut, tindakan ini dapat dianggap sebagai pencurian dan sejenisnya. Ratusan CCTV yang terpasang di dalam dan di luar masjid dapat merekam gerakan jemaah yang mencurigakan. Jika menemukan barang berharga yang tercecer atau tergeletak, sebaiknya segera menghubungi petugas terdekat. Petugas tersebut akan mengamankan barangnya dan akan membuat jemaah lebih aman. Yang ketiga adalah bergerombol dan berdiam di tempat dengan waktu yang lama. Saudi menerapkan aturan yang ketat bagi jemaah yang terlihat berkerumun dalam jangka waktu lama dengan jumlah lebih dari 5 orang. Jika petugas masjid melihat ini, mereka pasti akan mengusir jemaah tersebut atau meminta mereka untuk berjalan keluar. Selain berpotensi menghambat pergerakan orang, kerumunan jemaah juga dapat menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, jika harus bertemu dengan jemaah lainnya, sebaiknya tidak melakukannya di dalam kompleks masjid atau dilakukan secara terbatas sambil bergerak. Yang keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Secara umum, otoritas Saudi tidak terlalu membatasi pembuatan rekaman video ataupun audio. Banyak jemaah yang merekam saat azan berkumandang, melakukan tawaf, sa'i, tahalul, berdoa di raudhah, dan kegiatan lainnya. Namun, jika pengambilan video dilakukan dalam waktu lama dan statis, biasanya akan menimbulkan kecurigaan, terutama jika menggunakan alat bantu seperti tripod, lampu, mikrofon khusus, kabel audio video, dan sebagainya. Petugas Saudi sering melakukan patroli baik secara langsung maupun melalui CCTV. Jika melanggar aturan, kamera dan perangkat perekam akan ditahan, bahkan bisa dilakukan penghapusan memori mengenai rekaman yang ada di sekitar masjid. Yang kelima adalah buang sampah sembarangan. Pengelola masjid sangat memperhatikan kebersihan area sekitar. Oleh karena itu, jemaah tidak boleh sembarangan membuang sampah seperti plastik bekas sendal, botol minuman, bungkus makanan, dan lainnya. Pihak pengelola sudah menyediakan kotak sampah, bahkan di dalam masjid. Ada petugas khusus yang membawa plastik besar untuk tempat sampah jemaah. Jika sulit menemukan tempat sampah, sebaiknya jemaah menyimpan botol bekas dan sejenisnya sementara di dalam tas atau dibawa terlebih dahulu. Jika ketahuan sengaja mengotori masjid dan sekitarnya, jemaah akan terekam CCTV. Tak lama kemudian, askara masjid akan menahan untuk dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Yang keenam, dan ini yang paling parah, yaitu merokok. Meskipun banyak jemaah Indonesia yang biasanya merokok setelah sholat atau menunggu waktu sholat berikutnya,
Sebaiknya tidak merokok di kawasan masjid bahkan saat berada di tanah suci. Jika ketahuan melanggar aturan, jemaah pasti akan diingatkan. Bahkan jika petugas yang bertindak tegas ditemui, jemaah bisa ditahan dan diproses secara hukum. Berikut adalah pemaparan mengenai larangan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jangan lupa bagikan ke keluarga dan sahabat kamu yang akan umroh dan haji ya.